Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hormat saya kepada para dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Hanif Musyafa. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Perbandingan Analisis Fundamental sebagai metode utama dengan kombinasi analisis fundamental dan analisis teknikal sebagai metode alternatif dalam menghasilkan return saham studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di indeks IDX 30. Skripsi ini dibimbing oleh Bapak Jugianto Hartono. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan bab 1 berupa pendahuluan. Latar belakang, pasar modal di Indonesia mengalami tren kenaikan jumlah partisipan pasar dari tahun ke tahun, khususnya pada saat pandemi COVID-19. Partisipan pasar berjumlah 2.484.354 jiwa pada 2019 menjadi 10.311.152 jiwa per Desember 2022. Terdapat 3 faktor yang mendorong ketertarikan masyarakat terhadap pasar modal. Antara lain, pertama, return yang diberikan dari investasi di pasar modal melebihi investasi di pasar uang. Kedua, masyarakat mencari sumber penghasilan alternatif di masa pandemi. Dan ketiga, kemudian dalam membuka rekening investasi yang saat ini dapat dilakukan secara online. Dari berbagai produk yang ada di pasar modal, May lebih menyarankan investor memilih saham. Hal ini dikarenakan saham tidak memiliki faktor spekulasi yang terlalu tinggi seperti produk derivatif. Selain itu, saham dapat menghasilkan return yang lebih tinggi daripada obligasi, reksadana, dan waran, meskipun risikonya lebih tinggi pula. Namun, risiko tersebut dapat dikelola. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk mengadopsi strategi yang tepat. Strategi dalam beli dan jual saham didasarkan atas time horizonnya. Semakin konservatif seseorang, maka time horizon yang dipilih akan semakin panjang. Seorang investor dapat melakukan investasi jangka menengah atau investasi jangka panjang. Untuk menerapkan setiap strategi yang dipilih, investor membutuhkan kemampuan menganalisis saham. Metode yang digunakan dalam analisis saham yaitu analisis fundamental, analisis teknikal, atau kombinasi keduanya. Investor cenderung menggunakan analisis fundamental untuk menentukan investasi jangka menengah atau jangka panjang. Di sisi lain, analisis teknikal lebih sering digunakan oleh seorang yang bertransaksi beli dan jual saham dalam jangka pendek, disebut dengan trader. Namun analisis teknikal sebenarnya tidak terbatas digunakan untuk analisis beli dan jual saham jangka pendek, tapi juga dapat digunakan untuk jangka yang lebih panjang. Lanjut, faktanya mayoritas investor umumnya hanya menerapkan satu jenis metode analisis saham, baik itu analisis teknikal maupun analisis fundamental. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa kedua metode tersebut saling bertentangan dalam berbagai aspek. Fenomena ini juga terlihat dalam berbagai penelitian yang ada. Sebagai contoh, Lesi Lolo dan Wicahyo lebih mengutamakan untuk mengkaji pengaruh faktor fundamental dalam menentukan return, sementara Arifin dan Anggana lebih memfokuskan pada evaluasi efektivitas analisis teknikal dalam mencapai return yang optimal. Selain itu, Wijaya mencoba untuk membandingkan kedua metode analisis tersebut. Dalam berbagai literatur, terdapat gagasan untuk menggabungkan analisis fundamental dan analisis teknikal, meskipun sebagian besar hanya terbatas pada rekomendasi penggunaan. Karena terdapat keterbatasan literatur, penelitian ini mencoba mengurangi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan langkah-langkah dari kedua metode. Objek penelitian yang digunakan adalah saham-saham yang terdaftar di indeks IDX 30, yang dianggap sangat diminati oleh investor. Kemudian, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Penelitian mengenai kombinasi analisis fundamental dan analisis teknikal masih jarang dilakukan. Padahal kedua metode analisis saham tersebut tidak bersifat mutually eksklusif. Analisis fundamental dan analisis teknikal saling melengkapi satu sama lain, sehingga keputusan investasi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada satu metode analisis. Bahkan terdapat penelitian yang mengevaluasi penerapan gabungan analisis fundamental dan teknikal. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Sulistyo, yang hasilnya menunjukkan bahwa investor dapat memperoleh keuntungan lebih tinggi dengan menggabungkan kedua metode analisis ini. Penelitian ini ingin mencari metode terbaik untuk mendapatkan return investasi saham. Untuk itu, kemampuan metode kombinasi analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memberikan return sebagai metode alternatif perlu diuji. Aspek penting dalam penelitian ini adalah posisi analisis fundamental sebagai titik perbandingan terhadap metode kombinasi. Hal ini sesuai dengan berbagai literatur yang menyatakan bahwa analisis fundamental merupakan langkah wajib yang harus diambil investor sebelum menetapkan keputusan investasi untuk memperoleh saham perusahaan yang berkualitas dan bertumbuh. Sedangkan analisis teknikal adalah langkah komplementer. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah metode kombinasi analisis fundamental dan analisis teknikal mampu menghasilkan return yang lebih baik dibandingkan hanya menggunakan metode analisis fundamental saja pada perusahaan yang terdaftar di indeks IDX 30 periode Agustus 2021 sampai Januari 2022. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, terdapat 3 tujuan penelitian. Pertama, menganalisis saham menggunakan metode analisis fundamental, yaitu discounted cash flow, untuk menentukan apakah saham tersebut undervalued atau overvalued. Kedua, menganalisis saham yang sebelumnya dikategorikan undervalued menggunakan metode analisis teknikal, yaitu moving average envelopes dan relative strength index, untuk menentukan kondisi saham apakah oversold atau overbought. Terakhir, menentukan metode terbaik dalam menghasilkan return saham dari kedua metode tersebut. Kemudian, terdapat 2 kontribusi penelitian, yaitu teoritis dan praktis. Untuk kontribusi teoritis, yang pertama mengonfirmasi temuan penelitian sebelumnya yang membandingkan return antara saham yang dianalisis melalui analisis fundamental dengan yang dianalisis berdasarkan kombinasi analisis fundamental dan analisis teknikal. Kedua, memberikan bukti empiris mengenai kinerja jumlah metode analisis saham dalam menghasilkan return. Untuk kontribusi praktis, yaitu memberikan bukti apakah metode kombinasi analisis fundamental dan analisis teknikal dapat memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode analisis fundamental saja. Jika terbukti lebih baik, hal ini dapat membantu investor merencanakan ulang pemilihan metode analisis saham untuk investasinya.
Untuk ruang lingkup dan batasan penelitian ini berfokus pada metode analisis saham, khususnya analisis fundamental serta kombinasi analisis fundamental dan analisis teknikal. Penelitian ini menyoroti perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan spesifik pada perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX 30 periode Agustus 2021 hingga Januari 2022. Untuk metode analisis fundamental, penelitian ini mengedepankan pengestimasian nilai intrinsik perusahaan berdasarkan pendekatan discounted cash flow. Sementara itu, analisis teknikal diaplikasikan dengan menggunakan dua leading indikator, yaitu moving average, envelopes, dan relative strength index. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian teori. Terdapat sedikit pembahasan mengenai investasi saham di pasar modal untuk memberikan gambaran kepada investor produk apa sebenarnya yang dibeli. Investasi merupakan komitmen terhadap sejumlah dana atau hasil penundaan konsumsi yang dialihkan ke aset produktif dalam kurun waktu tertentu dengan harapan investor mampu mendapatkan sejumlah manfaat di masa mendatang. Kegiatan investasi dapat dilakukan di pasar modal. Dalam penelitian ini, saham merupakan produk investasi yang dipilih. Saham ada dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Beberapa hak atau karakteristik pemegang saham biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak kontrol. Hak memilih atau menentukan dewan direksi atau tindakan lainnya yang memerlukan keputusan pemegang saham. Yang kedua, hak menerima pembagian keuntungan. Hak memperoleh kebagian dari keuntungan perusahaan sesuai presentasi jumlah saham yang dimiliki. Yang ketiga, hak preemptif. Hak menerima presentasi kepemilikan perusahaan yang sama apabila perusahaan memutuskan menerbitkan tambahan lembar saham. Selanjutnya, terdapat saham preferen dengan hak atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, hak preferen terhadap dividen dan dividen kumulatif. Hak diprioritaskan dalam pembagian dividen dibandingkan pemegang saham biasa. Selain itu, pemegang saham preferen juga umumnya menerima dividen secara kumulatif apabila dividen di periode-periode sebelumnya belum dibayarkan. Yang kedua, hak preferen pada waktu likuidasi. Hak didahulukan meroleh aktiva perusahaan sebesar nilai nominal saham preferennya dibandingkan pemegang saham biasa, tetapi di bawah klaim pemegang obligasi apabila terjadi likuidasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis fundamental sebagai metode utama dalam analisis investasi saham. Analisis fundamental merupakan proses yang digunakan untuk menetapkan nilai sebuah perusahaan berdasarkan analisis dan interpretasi elemen-elemen kunci dari ekonomi, industri, dan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari proses ini adalah menemukan nilai intrinsik atau nilai fundamental suatu perusahaan. Penentuan nilai intrinsik saham atau disebut dengan valuasi saham dapat dilakukan dengan berbagai metode. Namun prinsipnya terdapat dua metode, yaitu metode komparatif dan metode absolut. Metode komparatif menggunakan bermacam-macam rasio harga saham terhadap pendapatan, penjualan, atau lainnya, yang nantinya rasio tersebut dibandingkan atau dikomparasi antar perusahaan dalam industri sejenis. Di sisi lain, metode absolut hanya mempertimbangkan faktor fundamental dari perusahaan yang dianalisis, tanpa mengkomparasikan dengan perusahaan lain di industri sejenis. Penelitian ini menggunakan metode absolut melalui pendekatan discounted cash flow. Pendekatan discounted cash flow menghitung nilai intrinsik saham dengan mendiskontokan aliran kas ke depan ke nilai sekarang. Nilai intrinsik yang dihasilkan tersebut nantinya dibandingkan dengan harga pasar saham. Jika harga pasar saat ini kurang dari nilai intrinsik saham, maka saham tersebut dianggap murah atau undervalued, sehingga merupakan peluang bagi investor untuk membelinya. Namun jika harga pasar saat ini lebih tinggi dari nilai intrinsik saham, maka saham tersebut dianggap mahal atau overvalued. Kemudian kita beralih ke teori analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan metode untuk mengevaluasi saham, komoditas, ataupun sekuritas lainnya yang dilakukan melalui analisis statistik dari aktivitas pasar historis dengan tujuan memprediksi pergerakan harga di masa depan. Analisis teknikal didasari oleh teori Dow. Ada 6 asumsi dalam teori Dow sebagai berikut. Yang pertama, market action discount everything. Harga yang bergerak di pasar mewakili seluruh informasi yang ada. Yang kedua, the market is comprised of three trends. Terdapat 3 tren di pasar, yaitu primary trend, secondary trend, dan minor trend. Primary trend merupakan tren yang terjadi lebih dari 1 tahun. Secondary trend merupakan koreksi terhadap primary trend. Minor trend merupakan tren terkecil yang ada di dalam secondary trend. Yang ketiga, primary trend have 3 phases. Terdapat 3 fase di dalam primary trend, yaitu fase akumulasi, fase partisipasi publik, dan fase distribusi. Fase akumulasi terjadi saat investor tertentu memutuskan melakukan pembelian secara besar-besaran atas suatu sekuritas untuk menghadapi pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Setelah itu, fase partisipasi publik dimulai dengan ditandai meningkatnya pendapatan perusahaan dan meningkatnya kondisi ekonomi. Umumnya publik memulai berpartisipasi untuk mengakumulasi saham di fase ini. Selanjutnya, fase terakhir atau distribusi terjadi. Tanda-tanda yang terjadi pada fase ini yaitu pendapatan perusahaan mencapai titik tertinggi dan ekonomi makro dalam kondisi baik. Yang keempat, the avengers must confirm each other. Setiap indeks harga harus mengonfirmasi satu dengan lainnya agar validasi tren dapat terjadi. Yang kelima, the volume confirm the trend. Volume difungsikan untuk mengonfirmasi kondisi yang tidak pasti. Pergerakan volume harus seirama dengan pergerakan primary trend. Yang keenam, a trend remains intact until it gives a definite reversal signal. Ketika grafik menunjukkan tren pergerakan harga berbalik, maka kemungkinan besar tren telah berganti ke tren yang baru. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian penting yang perlu dipahami investor dalam melakukan analisis teknikal. Yang pertama, jenis grafik. 3 jenis grafik yang umum digunakan antara lain line chart, bar chart, dan candle chart. Jika kita perhatikan, line chart hanya menampilkan harga penutupan. Di sisi lain, bar chart dan candle chart disusun oleh 4 komponen harga, yaitu harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. Kedua, tren pergerakan harga ada 3, yaitu uptrend atau kecenderungan harga naik, downtrend kecenderungan harga turun, dan sideways kecenderungan harga tetap.
Ketiga ada support dan resisten. Support merupakan tingkat harga yang seolah-olah menahan harga agar tidak jatuh lebih dalam nilainya. Ketika harga mencapai posisi support, harga akan terpantau naik kembali. Apabila support ditembus atau breakdown, maka harga akan mencari titik support yang baru. Di sisi lain, resisten merupakan kebalikan dari support. Resisten merupakan tingkat harga yang menahan harga agar tidak naik lebih tinggi. Pada tingkatan ini, aksi jual yang terjadi di pasar cukup besar. Apabila resisten tembus atau breakout, maka harga akan mencari titik resisten berikutnya. Terakhir, indikator teknikal. Indikator teknikal adalah hasil dari analisis matematis terhadap data historis yang ditujukan untuk memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu moving average envelopes atau bisa disebut envelopes dan relative strength index. Sebelum memahami envelopes, kita perlu mengetahui indikator moving average. Moving average merupakan jenis lagging indikator yang menggambarkan rata-rata harga suatu aset sepanjang waktu. Moving average envelopes merupakan indikator yang terdiri dari dua moving average. Satu moving average digeser ke atas sebagai upper band dan moving average kedua digeser ke bawah sebagai lower band. Envelopes mengasumsikan bahwa ketika pembeli dan menjual terlalu antusias, harga akan mencapai ekstrim pada upper band atau lower band dan kemudian cenderung menstabilkan diri pada level yang lebih realistis. Di sisi lain, relative strength index berfungsi sebagai alat pengukur perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga. Relative strength index memiliki rentang antara 0 hingga 100. Garis tengah relative strength index adalah level 50. Relative strength index di atas garis tengah menandakan kondisi bullish, sementara nilai di bawah garis tengah menunjukkan sinyal bearish. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai return saham, metode kombinasi, dan penelitian terdahulu. Return atau perolehan hasil investasi dibagi menjadi dua, yaitu return realisasian dan return ekspektasian. Return realisasian merupakan return yang secara historis telah terjadi dan digunakan sebagai alat ukur kinerja perusahaan. Di sisi lain, return ekspektasian merupakan return yang diharapkan didapatkan di masa depan. Pada penelitian ini akan digunakan return realisasian. Untuk metode kombinasi, Wira menerangkan bahwa penerapan analisis fundamental dan teknikal secara bersama-sama pada suatu saham memungkinkan untuk dilakukan. Pada penerapan kombinasi kedua metode tersebut, analis dapat menggunakan analisis fundamental untuk melakukan penyaringan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan tujuan mendapatkan saham terbaik dari sisi fundamental. Setelah itu, analisis teknikal digunakan untuk mempertimbangkan waktu yang tepat untuk membeli saham yang telah disaring sebelumnya. Selanjutnya, pada penelitian terdahulu terdapat bukti bahwa analisis teknikal memiliki karakteristik yang dapat melengkapi analisis fundamental. Selain itu, kombinasi analisis fundamental dan analisis teknikal menghasilkan return positif yang cenderung lebih tinggi dibandingkan hanya menggunakan metode analisis fundamental saja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX 30 periode Agustus 2021 hingga Januari 2022 menjadi objek penelitian. Indeks IDX 30 dipilih karena saham-saham dalam indeks tersebut representatif terhadap pilihan partisipan pasar modal Indonesia yang dibuktikan dengan banyaknya peminat. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara non-probabilitas dengan teknik purposive sampling. Sampel perusahaan yang dipilih didasarkan atas kriteria berikut. Yang pertama, laporan keuangan tersedia di Bursa Efek Indonesia lengkap dari tahun 2018 hingga 2021. Yang kedua, rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan selama 3 tahun positif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, antara lain laporan keuangan perusahaan tahun 2018 hingga 2021, produk domestik bruto Indonesia 2016 hingga 2021, weighted average cost of capital, kemudian grafik harga saham selama tahun 2022, harga penutupan saham selama tahun 2022, dan dividen tahun 2022. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, analisis data menggunakan analisis fundamental. Pada pengujian ini, perhitungan nilai intrinsik perusahaan menggunakan pendekatan discounted cash flow dilakukan. Selanjutnya, nilai intrinsik akan dibandingkan dengan nilai harga pasar pada 3 Januari 2022 untuk menentukan apakah nilai intrinsik lebih tinggi dari harga pasar atau undervalued atau lebih rendah atau overvalued. Nilai saham yang tergolong undervalued dipilih sebagai saham yang dihitung returnnya. Harga penutupan saham perusahaan pada 3 Januari 2022 dianggap sebagai harga pembelian atau harga awal periode. Untuk harga jual akhir periode, peneliti menggunakan harga penutupan saham perusahaan pada 30 Desember 2022. Selanjutnya, analisis data berdasarkan kombinasi analisis fundamental dan analisis teknikal. Pada tahapan ini, proses diawali dengan memilih saham di indeks 30 yang terkategori undervalued. Kemudian, keputusan pembeli dan jual untuk setiap saham tersebut ditentukan melalui analisis teknikal. Tahap pertama dalam analisis teknikal yaitu memastikan kondisi oversold atau overbought didapatkan berdasarkan indikator moving average envelopes. Tahap selanjutnya, kondisi tersebut dikonfirmasi oleh indikator relative strength index. Harga pembelian atau harga awal periode menggunakan harga ketika kedua indikator menunjukkan kondisi oversold. Untuk harga jual akhir periode, peneliti menggunakan harga di saat pergerakan harga saham mengalami overbought. Terakhir, setelah menghitung return dari masing-masing metode analisis, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan pengujian statistik dengan membandingkan return dari analisis fundamental dengan return dari kombinasi analisis fundamental dan analisis teknikal. Pada tahapan ini, return yang dipertimbangkan adalah return harian. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan penelitian. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, terdapat 5 perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis. Salah satu perusahaan tidak memiliki laporan keuangan historis dari tahun 2018 hingga 2021 yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. 4 perusahaan lainnya tidak masuk dalam sampel dikarenakan memiliki rata-rata pertumbuhan pendapatan negatif selama 3 tahun. Selanjutnya, masuk ke hasil penelitian berdasarkan analisis fundamental, terdapat 9 perusahaan dari 25 perusahaan sampel di indeks IDX 30 yang dinilai undervalued dan layak diinvestasikan. Ke-9 perusahaan tersebut adalah Adelo Energy, Astra International, Exelaxiata, Indofood, Sukses Makmur, Indicate Pulp and Paper, Litasam, Semen Indonesia, Telkom Indonesia, dan United Tractors. Dari 9 saham ini, sekitar 6 saham memberikan return positif. Tetapi terdapat 3 saham yaitu Exelaxiata, Semen Indonesia, dan Telkom yang mencatatkan return negatif.
rata-rata return selama periode pengamatan sebesar 16,31%, yang setara dengan rata-rata return harian sebesar 0,05%. Perlu diketahui bahwa periode investasi untuk analisis fundamental ini sama dengan periode pengamatan, yaitu 363 hari. Selanjutnya, analisis teknikal diaplikasikan pada saham-saham yang diidentifikasi undervalued melalui analisis fundamental. Dalam melakukan kombinasi ini, digunakan indikator moving average envelopes 5% dengan periode 21 dan relative strength index dengan periode 21. Periode investasi untuk metode kombinasi ini berbeda-beda. Hasilnya, semua saham mencatatkan return positif dengan rata-rata return selama periode pengamatan sebesar 16,73% dan rata-rata return harian sebesar 0,35%. Kemudian, return yang telah didapatkan dari kedua metode sebelumnya dibandingkan. Pada tahapan ini, dilakukan pengujian statistik dengan metode uji T berpasangan. Hasil menunjukkan bahwa metode kombinasi analisis fundamental dan analisis teknikal menghasilkan rata-rata return harian yang lebih tinggi dibandingkan metode analisis fundamental saja. Dengan signifikansi sebesar 0,00194 di bawah ambang batas 0,05, menandakan ada perbedaan signifikan antara kedua metode tersebut dalam memberikan return. Penelitian ini juga menemukan bahwa penambahan informasi teknikal dapat meningkatkan return pada periode investasi yang sama, bahkan mampu mengeliminasi return negatif yang ada sebelumnya pada return yang dihasilkan berdasarkan analisis fundamental. Selanjutnya, bagian ini bukan tujuan utama dari penelitian. Analisis tambahan dilakukan untuk memperkaya pemahaman pembaca mengenai potensi pendekatan metode lain dalam menghasilkan return saham. Tanpa penerapan metode analisis, investasi saham hanya menghasilkan rata-rata return sebesar 7,09%, yang setara dengan rata-rata return harian sebesar 0,02% selama periode pengamatan. Di sisi lain, penggunaan metode analisis teknikal menghasilkan rata-rata return sebesar 14,83% dengan rata-rata return harian sebesar 0,25%. Hasil ini menunjukkan bahwa keputusan investasi yang dilakukan tanpa metode analisis atau hanya dengan metode analisis teknikal menghasilkan return yang tidak lebih baik dari metode kombinasi analisis fundamental dan analisis teknikal. Kemudian, sampailah kita ke bagian akhir presentasi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Kesimpulannya, ketika analisis teknikal dikomunikasikan dengan analisis fundamental, metode ini menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan return yang lebih baik daripada hanya menggunakan analisis fundamental saja. Bahkan return negatif yang muncul saat hanya menggunakan analisis fundamental dapat dieliminasi dengan kombinasi metode ini. Hasil uji T berpasangan juga mengonfirmasi bahwa terdapat perbedaan hasil yang signifikan antara return dari analisis fundamental dan kombinasi analisis fundamental dan analisis teknikal. Sebagai informasi tambahan, rata-rata return yang dari saham yang diinvestasikan tanpa melalui metode analisis apapun atau hanya menggunakan metode analisis teknikal juga tidak mampu menyaingi return yang dihasilkan dari metode kombinasi analisis fundamental dan analisis teknikal. Selanjutnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya fokus pada perusahaan yang terdaftar di indeks 30. Kedua, pendekatan discounted cash flow dalam analisis fundamental mengandalkan berbagai asumsi yang bisa memiliki variasi yang signifikan dan memengaruhi evaluasi saham. Ketiga, analisis ini menggunakan dua indikator teknikal, yaitu moving average envelopes dan relative strength index. Ada banyak indikator teknikal lain yang bisa digunakan dalam analisis saham, dan pemilihan indikator tentu bisa mempengaruhi hasil analisis. Untuk saran ada dua, yaitu saran teoritis dan saran praktis. Untuk saran teoritis, penelitian selanjutnya bisa menggunakan indeks yang berbeda dengan populasi yang lebih besar, seperti MNC 36, LQ45, atau Kompas 100. Untuk saran praktis, investor sebaiknya mempertimbangkan penerapan kombinasi analisis fundamental dengan analisis teknikal dan menentukan keputusan investasi saham. Indikator teknikal yang dapat dipakai dalam metode ini yaitu moving average envelopes 5% periode 21 dan relative strength index periode 21. Di akhir presentasi ini saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen penguji yang telah memperhatikan video ini.